Pemprov Jawa Barat mengevaluasi kinerja Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Karawang. Pasalnya, hingga 7 minggu berturut-turut, Karawang masuk kategori resiko tinggi penularan COVID-19 atau zona merah tanpa jeda. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendatangi sejumlah pasar tradisional Karawang dan RK meninjau kepatuhan pedagang dan juga pengunjung dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, RK juga meninjau Kampung Tangguh di Kelurahan Pelawat, Kecamatan Karawang Timur. Dari hasil tinjauan, Ridwan Kamil menyimpulkan bahwa penyebaran COVID-19 paling masif terjadi di industri. Dalam evaluasi Satgas COVID-19 Karawang, banyak industri yang tidak melaporkan kasus positif COVID-19. Ingin tahu langsung ya masalah-masalah di Karawang karena sudah 6-7 minggu zona merah sehingga kita harus membedah permasalahannya. Ternyata permasalahan utama adalah adanya ketidakdisiplinan dari industri untuk melaporkan. Jadi kasusnya ada tapi tidak dilaporkan. Keterlambatan melaporkan ternyata membuat tracingnya jadi telat. Karena tracing telat kasus jadi banyak ya. Lalu apalagi hasil evaluasi kunjungan Gubernur Jawa Barat kemarin, sudah ada jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Selamat pagi Adi, apakah sanksi yang disiapkan Pemprov Jawa Barat terhadap para warga yang lalai terhadap protokol kesehatan dan juga yang tidak melaporkan kasus positif COVID ke pemerintah? Aditria dan juga saudara, Ridwan Kamil kemarin mendatangi Kabupaten Karawang sebagai salah satu upaya untuk bisa membantu penekanan kasus COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Karawang. Ada sejumlah sebab mengapa Karawang ini terus menjadi zona merah selama 7 minggu berturut-turut tanpa jeda. Dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat terhadap Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Karawang, bahwa ini terjadi akibat ketidakdisiplinan sejumlah industri untuk melaporkan kasus penyebaran COVID di internal industri tersebut, sehingga ada kegagalan tracking atau keterlambatan tracking sehingga jumlah kasus ini melalui peningkatan yang cukup besar. Per setiap harinya lebih dari 100 orang terkonfirmasi positif dan itu berasal dari zona industri. Dan akibat dari kesalahan ini, Ridwan Kamil beserta Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Karawang ini menyiapkan sejumlah sanksi agar terutama industri-industri ini disiplin melaporkan kasus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karawang ini dengan disiplin. Beberapa sanksi diantaranya ini mulai dari sanksi ringan atau teguran hingga sanksi pidana terhadap kasus atau kelalaian yang dilakukan oleh industri atau pihak lainnya yang tidak melaporkan adanya kasus penyebaran COVID-19. Pasalnya akibat ketidakdisiplinan tersebut, penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karawang ini cukup tinggi. Bahkan hingga saat ini tercatat sudah ada sekitar 9.575 kasus hingga saat ini. Kenaikan yang terjadi setiap harinya ini mencapai rata-rata di antara 150 hingga 200 kasus. Dan ada beberapa upaya lainnya sebenarnya yang dilakukan oleh pihak Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Karawang, yang ini dengan terus melakukan sidak serta himbauan kepada sejumlah industri agar mereka patuh dan disiplin untuk bisa menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karawang, Aditria. Ya, Adi dengan Irianda. Adi, dari pantauan Anda selama 7 pekan terakhir, kita ambil 7 pekan ini karena memang zona merah berturut-turut begitu ya, tanpa jeda. Nah Adi, berapa banyak dari informasi yang Anda dapatkan ini yang positif COVID-19 dari sisi pekerja di pabrik, Adi? Berdasarkan data yang kami himpun, ada total 3.039 karyawan yang terkonfirmasi positif, dan dalam kurun waktu 7 minggu tersebut sekitar 1.000 karyawan ini terkonfirmasi positif COVID-19. Tidak hanya berhenti di zona industri atau karyawan. Dari industri ini kemudian menyebar ke kluster keluarga dan tercatat ada sekitar 2.614 dari keluarga karyawan yang terkonfirmasi positif akibat dari buruknya sistem isolasi yang diterapkan oleh pihak perusahaan. Padahal pihak perusahaan atau pihak Satgas COVID-19 Kabupaten Karawang ini terus melakukan himbauan kepada pihak perusahaan agar secepatnya melaporkan kasus COVID apabila ditemukan di wilayah industri. Sehingga
penanganan antara pihak perusahaan dan Satgas Covid ini bisa bekerja sama dan bisa cepat menekan dan tidak menyebar terhadap keluarga mereka masing-masing. Selama ini yang dilakukan oleh pihak perusahaan hanya menyarankan untuk isolasi mandiri tanpa menyediakan tempat isolasi yang seharusnya atau standar dari WHO, yakni dengan melakukan rujukan isolasi secara baik di hotel maupun rumah sakit rujukan. Itu tidak dilakukan oleh pihak rumah sakit. Oleh karena itu, sejumlah upaya penekanan seperti pemberian sanksi, teguran, hingga pidana ini disiapkan agar bisa cepat menekan dan Karawang bisa keluar dari zona merah tersebut, Irianda. Oke, berarti artinya tidak ada tempat isolasi memang disiapkan untuk para pekerja di industri ini meskipun mereka tidak melaporkan juga ke pihak pemerintah, tapi tidak ada tempat isolasi yang disediakan, begitu Adi ya? Sebenarnya pihak Satgas COVID-19 Karawang ini terus melakukan sidak atau himbauan kepada pihak industri untuk secara mandiri menyiapkan hotel atau tempat isolasi khusus bagi karyawan terpapar. Kemudian laporan-laporan kasus COVID juga harus dilaporkan agar kemudian penanganannya bisa sama-sama dilakukan. Baik karyawannya maupun keluarga karyawannya ini bisa lepas atau terbebas dari COVID-19. Yang terjadi selama ini adalah ketidakdisiplinan melaporkan kasus penyebaran COVID dari pabrik yang ada khususnya di kawasan industri dan sejumlah kawasan lainnya. Ini terjadi sudah cukup lama sehingga ada tracking yang telat terhadap para karyawan yang terkonfirmasi positif. Sehingga karyawan tersebut sudah terlanjur berbaur dengan keluarga dan lingkungan sekitar dan akibatnya lonjakan kasus terus terjadi hingga Karawang terus berada di zona merah tersebut, Aditya. Ya, itu dia kenapa kita juga harus sangat perhatikan ya, karena ini juga bisa kemudian menyambung ke klaster keluarga dan tentunya diharapkan ini bisa menjadi masukan bagi tidak hanya pemerintah di sana ataupun masyarakat di Karawang, Jawa Barat agar kasus COVID-19 bisa diputus rantai penyebarannya di Karawang. Terima kasih jurnalis Kompas TV Adi Wahadi melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat.